Saya ditanya nih ya, polemik lagu Joko Tingkir. Gus, apakah lagu Joko Tingkir itu menghina? Coba dilihatlah. Saya pikir begini. Salah satu sisi positif dari lagu ini apa? Akhirnya orang mengenal siapa Joko Tingkir. Dan kalau kemudian hanya untuk parian, saya pikir bukan penghinaan lah. Sehingga kemudian apa? Ketika lagu ini viral, justru orang yang tidak mengenal Joko Tingkir akhirnya kenal. Maka kalau saya ini dikira menghina, tadi si Percil yang nyanyi lagu ini, itu kan bocah saya. Bah, ini gimana? Sudah. Kalau saya ngambil sisi positifnya saja, Joko Tingkir ngombe dawet, salahnya di mana? Oh, Joko Tingkir ngombe dawet, mau ngombe kopi kan boleh-boleh saja. Mau ngombe kopi, nggak boleh, wong belum datang kok. Jadi kalau saya ditanya apakah ini menghina Joko Tingkir, saya pikir enggak. Menghinanya di mana? Kalau kemudian dianggap kurang sopan, mungkin iya. Lah kewajiban kita ulama menjelaskan siapa itu Joko Tingkir. Tapi kalau dianggap ini menista Joko Tingkir, dari mana? Ya biasa-biasa saja lah gitu. Ya biasalah. Wong kayak saya, apa namanya, ditanya wartawan, gimana Gus? Boleh, nggak apa-apa. Sehingga kemudian kita bisa mengenalkan Joko Tingkir sebagai ulama yang berideologi ahlu sunnah kepada masyarakat. Rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab, itu setan, demit, jin, iblis, takut sama Umar. Sama istrinya juga takut gitu loh. Jadi kalau Wahyu takut sama istrinya, saya tahu. Jangan-jangan istrinya keturunan setan. Ya, gitu lah. Nggak apa-apa. Takdir laki-laki, seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Antek raine kandani. Makanya saya nggak pernah berani sama perempuan. Karena perempuan itu bahaya. Perempuan itu ciri-cirinya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya apa? Biasanya jilbabnya pink. Nah, itu. Yang jilbabnya putih, insya Allah lebih parah. Siapa? Bojone Wahyu. Bukan. Nah, generasi apa hari ini yang dibutuhkan? Yang pertama, generasi dengan mental yang kuat. Saya bilang Bapak Ibu, 350 tahun Pak Kapolsek, Indonesia dijajah. Ternyata dampak psikologisnya apa? Melahirkan generasi yang insecure. Apa itu insecure? Tidak percaya diri. Bahasa lainnya apa? Underestimate, kurang confident. Apa? Nggak pede. Kalau ini jelas, teman-teman ini pede, peteng dedut. Coba, ini sekaligus ngiras-ngirus tasakuran walimatul khitan, walimatul ngetok titit. Lah kan iya. Jadi al-khamsatu minal fitroh. Fitroh itu ada 5. Yang pertama khitan. Jadi ini fitroh, hukumnya sunat. Kemudian apa? Motong kuku. Itu sama kedudukannya dengan sunat. Kemudian apa lagi? Cukur kumis. Kumis dikerok ini juga hukumnya fitroh sunnah. Kemudian apa? Mencabut bulu ketiak. Jadi Bu Tia kalau Wahyu pulang kerja, cabut kayak lagi. Sunnah Rasul gitu. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Itu juga dari fitrah. Tapi ingat, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Nanti Kapolsek ini salon. Pak Kapolsek bareng apa? Cukur. Cukur apa? Kayak dia. Bahaya. Malah Wahyu pakai dikerimbat. Apa rebonding? Semoting matane. Saya punya cerita Gus Asmi. Bapaknya kiai di desa banget. Anaknya rambutnya gondrong, keriting. Main ke kota, begitu pulang rambutnya lurus. Bapaknya tanya, "Nak, kok rambut kamu jadi lurus, kamu apain?" "Oh, rambut saya apa?" "Rambut saya rebonding."
Rebonding itu artinya apa? Diluruskan. Nah, besoknya hari Jumat, bapaknya ngimami sholat Jumat. Begitu maju mau ngimami, dia tengok ke belakang, disampaikan kepada jamaah, wahai para jamaah, tolong softnya direbonding. Kalau bocah ki ya sikile iso lurus, wetenge ya ora bisa ya. Mangga udut, ora apa-apa. Cangkem-cangkeme dewek. Tapi kalau mbak-mbaknya cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Nah. Kenapa kamu harus mencari suami yang tidak merokok? Jelas paru-paru saja dijaga, apalagi hatimu. Ya. Saya alhamdulillah Pak Wayu. Jadi kalau Pak Wayu ngundang saya ngaji nggak perlu ngasih rokok, karena saya dari kecil nggak pernah merokok. Walaupun bapak saya perokok berat. Kemarin saya khawatir dengan kondisi bapak saya, pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Subhanallah, bapak saya langsung berhenti membaca. Kenapa orang NU itu merokok? Karena orang NU baca penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Berarti apa? Yang 85% meninggal karena tidak merokok. Betul Pak Kapolsek ya? Itu orang NU. Saya ditanya, Gus, NU sama Muhammadiyah masuk surga duluan mana? NU. Buktinya apa? Karena Muhammadiyah mengharamkan rokok, NU rokok hukumnya makruh. Berarti apa? Imannya orang NU lebih besar dibandingkan Muhammadiyah. Loh, kenapa? Iya, kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. NU nggak percaya yang membunuh itu bukan rokok tapi malaikat Israel alaihissalam. Berarti orang NU imannya kuat. Maka saya bilang orang merokok itu tidak bisa tua. Kenapa? Karena masih muda sudah mati. Oh ngelanjut apa-apa ya. Wong NU dilawan. Ngerokok baik nganggo dalil ni'matul udud ba'da dahar. Itu kalau bahasanya santri ditambahi ni'matul udud ba'da dahar wa ni'matud dahar ba'da dukhul. Saya itu nggak ngerokok, Nduk, tapi santri saya semuanya ngerokok. Ya nggak apa-apa, malah puji-pujian aja, pujiannya tentang rokok. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok padha karo wonge sing ora cewek. Santri aku. Ya serap apa, wong cangkem-cangkeme dewek. Yang insya Allah orang merokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena tiap malam batuknya nggak pernah berhenti. Pak Kapolsek ngerokok? Ngerokok? Oh kelihatan wajahnya kayak asbak. I love you full Pak Kapolsek. Tapi kalau Anda punya suami seperti Pak Kapolsek punya kumis, bertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Yang dari Indramayu itu pejabat Mabes Pak Kabak Intelkam, Pak Ahmad Doviri. Nah, itu dari Indramayu itu. Mudah-mudahan besok Pak Kapolsek pangkatnya naik. Karena saya yakin Pak Kapolsek ini orang baik. Maka saya berwasiat tolong jangan kubur Pak Kapolsek sebelum mati ya. Kapolseknya bisik-bisik sama belakangnya, Kiai ini bajingan. Ya apa-apa ya Pak Kapolsek ya. Nah, mempersiapkan generasi yang baik, generasi muda yang pada akhirnya akan menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan berikutnya. Maka saya menghargai kalau anak-anak muda punya kreasi, punya inovasi. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari mana awal mula kita mendidik generasi yang baik? Jawabannya tentunya berangkat dari seorang ibu. Maka saya bilang, kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang saja. Tapi kalau kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Itulah hebatnya perempuan. Maka apa? Saya bersyukur ketika banyak perempuan sadar diri dengan kemampuannya, dengan potensinya. Anda wanita terhormat
yang akan melahirkan orang-orang terhormat di muka bumi ini. Saya cerita ya, tadi saya sampaikan, pas saya di Bali akhir tahun kemarin, saya pengajian di sana sekaligus berlibur, saya ketemu dengan cewek dari Australia, SDSB, semok depan semok belakang. Wow. Ibarat mobilnya kayak Isuzu Panther, ini sungguh suku pantatnya bikin gemeter. Wah. Kalau istrinya Wahyu STNK, setengah tua nih kewer-kewer. Dia kebetulan follower saya di Instagram. Begitu melihat saya, dia nyamperin saya. Are you Gus Miftah? Yes, me. Dia kemudian tanya apa? I want to ask you. Saya pengen tanya sama kamu satu hal, dia bilang. Ini ceweknya Masya Allah. Dia sedang sumur, susu dijemur. Kan di Bali bro, gitu loh. Cuman kotangan sama sempakan tok. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Sehingga apa? Ngelirik, nggak kelihatan. Dia tanya sama saya apa? Ini hebatnya Islam ya. Bagaimana kemudian kita akan melahirkan generasi yang hebat. Saya ingin kemudian ke depan insya Allah akan lahir orang-orang yang lebih hebat dibandingkan Gus Miftah dan Gus Asmi. Amin. Siapa tahu kamu besok jadi orang luar biasa. Nak, nama kamu siapa tadi? Fadlan. Fatan. Cita-citamu pengen jadi apa nak? Copet. Lah gimana? Apa? Hah? Tentara. Wow. Tentara. Mbak-mbaknya kalau cari suami, carilah tentara atau polisi. Kamu minta apapun sama suamimu, jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Ya dan ya. Tapi kalau cowok-cowok, anak-anak hadroh, kamu-kamu yang cowok-cowok, kalau cari istri, carilah guru TK. Jos, masuk kamar, istrimu tanya, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Kamu jawab, lupa mama. Nah, istrimu pasti bilang, ayo papa, ulangi lagi. Iya. Oh no yuk. Wahyu. Ya efek sudah 10 hari saya belum pulang. Ini nanti saya pulang malam Jumat. Wow. Sampai rumah subuh. Padahal besok saya puasa Dawud danco. Nganggur maning. Cara apa-apa. Makanya ini pengajian harus cepat selesai supaya menyelamatkan saya bisa membunuh Yahudi di rumah. Gas. Nanti saya pulang langsung saya akan teriak, tul jaina ora nutul ora pena. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga kayak gitu. Kamu nggak paham kamu. Gus Asmi mikir, ketikutan mikir. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa pertanyaan dari wanita bule ini? Saya alhamdulillah Bapak Ibu, dari hampir 200 orang yang masuk Islam melalui saya, sebagian itu orang bule. Sebagian orang Amerika, ada satu keluarga dari Amerika, satu keluarga dari Belanda, ada orang Australia, ada orang Islandia. Nah, pertanyaan ini mohon maaf, saya sambung pertanyaan bule dari Australia ini saya sambung dengan tadi saya sampaikan menjadi pribadi yang minder. Padahal orang Indonesia itu luar biasa, Nduk. Tapi apa? Mungkin gara-gara kita dijajah terlalu lama, kita akhirnya menjadi pribadi yang minder. Makanya saya bilang sama istri, kamu itu jangan suka nyala-nyalain suamimu, jadi suamimu minder. Kayak saya sekarang bilang begini, Gus, kenapa sekarang banyak cowok suka cowok? Tutup. Mau menyentuh harus akad, harus dihalalkan. Ini terlalu banyak aturan. Beda dengan kami, dia bilang, pengen minum apapun, boleh, nggak ada larangan. Makan babi, sikat. Seneng sama saya. Saya harapkan di Cirebon nggak ada orang kumpul kebo. Ingat, kalau kamu kumpul kebo punya anak, namanya gudel. Kan aku jadi ingin. Udah nikah mas? Oh nikah. Eman-eman. Umurnya bira 26. Insya Allah kata bid'ah. Nabi nikahnya umur 25 tahun, berarti kamu bid'ah 26 tahun, kasihan amat. Aduh. Lambung nguyuh tok. Insya Allah pulang pengajian mas siapa namanya? Mas Kiki. Insya Allah langsung nikah, amin. Janda anak 15, amin. Oh yang penting sugih. Iki wong lanang matre temen. Kita kasih tahu, lah kandele kayak ini degan apa kambil yuk? Goblok temen ya. Iki lah tak ombe siliti nyong, masa kayak kan ngombe kambil. Rasida ganti kopi. Yuk, kopi. Panitia, kopi panas, Cuk.
di sing panas lebih mah mau bedegan kayak kambil. Tidak semua bule itu pintar. Akhirnya apa jawaban saya? Harus banyak aturan. Kemauan manusia Bapak Ibu harus dibatasi. Kalau nggak diatur ngeri. Semuanya ada aturan kok. Termasuk tidak semua orang bisa memegang. Pengen nyentuh halalkan. Pengen menyentuh akad. Maka mas-mas ingat, taklukkan hati cewek bukan dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Mamu. Wah. Kowe malah galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau kamu galau langsung sholat istikharah. Kamu punya dua pilihan, namanya Siti sama Situl. Kamu milih Siti apa Situl? Sholat istikharah Mas Kiki. Tapi ingat, sebelum kamu sholat istikharah, yakinkan bahwa dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan jelas-jelas gak mau kamu salat istikharah, kan goblok. Akhirnya dirabi karo wong liya, akhirnya nangis. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Ini perempuan bagi kami terhormat. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, Ratu Elizabeth, rajanya Inggris, dia dianggap wanita terhormat. Tidak semua orang bisa mendekat. Di mata kami umat Islam, perempuan lebih terhormat dibandingkan Ratu Elizabeth. Maka mereka harus kami jaga. Maka ingat, kalian wanita terhormat, Duk. Maka laki-laki saya sampaikan, ingat, wanita itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Aku sih yes. Kamu nggak paham. Nah, kopi ini disuwe temen ya. Kan aku haus. Ayo selawatan dulu ya. Sambil nunggu kopi. Mau selawatan? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru. Apa? Joko Tingkir. Saya ditanya nih ya, polemik lagu Joko Tingkir. Gus, apakah lagu Joko Tingkir itu menghina? Coba dilihatlah. Saya pikir begini. Salah satu sisi positif dari lagu ini apa? Akhirnya orang mengenal siapa Joko Tingkir. Dan kalau kemudian hanya untuk parian, saya pikir bukan penghinaan lah. Sehingga kemudian apa? Ketika lagu ini viral, justru orang yang tidak mengenal Joko Tingkir akhirnya kenal. Maka kalau saya ini dikira menghina, tadi si Percil yang nyanyi lagu ini, itu kan bocah saya. Bah ini gimana? Sudah. Kalau saya ngambil sisi positifnya saja, Joko Tingkir ngombe dawet salahnya di mana? Oh, Joko Tingkir ngombe dawet, mau ngombe kopi kan boleh-boleh saja. Mau ngombe kopi nggak boleh, wong belum datang kok. Jadi kalau saya ditanya apakah ini menghina Joko Tingkir, saya pikir enggak. Menghinanya di mana? Kalau kemudian dianggap kurang sopan, mungkin iya. Lah kewajiban kita ulama menjelaskan siapa itu Joko Tingkir. Tapi kalau dianggap ini menista Joko Tingkir dari mana? Ya biasa-biasa saja lah gitu. Ya biasalah. Wong kayak saya, apa namanya, ditanya wartawan, gimana Gus? Boleh, nggak apa-apa. Sehingga kemudian kita bisa mengenalkan Joko Tingkir sebagai ulama yang berideologi ahlu sunnah kepada masyarakat. Ya santai saja. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase mumet. Semarang kali ini budek sing disayang matane. Kopi ini teka. Sing nyuguh Pak Kapolsek. Yeah. Ngeri sekali. Joko Tingkir ngombe kopi, sing tak pikir malah dirabi. Tuku bawang kleru mrica kebacut sayang mung dianggap. Kalau si Kiki nyanyi sama Gus Asmi, begitu yang disukai Kiki ternyata dekat sama Gus Asmi. Nyekel kopling kleru rating raiso nyanding mergo kalah glowing.
Kalau ibu-ibu ini beda. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mleteh. Ya Allah, ya Allah. Ayo salam. Jian bubar murid meneh. Cek, ayo diambil nadanya saja, syairnya diganti. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil. Kotanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa lil mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Nah, iki pesan yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Kiki. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian, ayo sregep nderek pengajian, supaya anaknya mau mendoakan. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk gede dadi kiai. Amin ngapa ya? Telat malaikatnya minggat. Kompak ya, aja telat ya. Prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno keprimen. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolan. Rungakne cah nom-nom. Ipit-ipit gorengan kopi, gorengan kopi. Amit-amit bocah saiki durung ijab, yen wis seneng ayo ndang di rabi. Pacaran toh. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Gue biar pacaran ra? Apa ayu rupamu kayak gini, kayak temen. Alhamdulillah, saya dulu ketika kuliah, mondok, nggak pernah pacaran. Saya jomblo bukan karena saya nggak mau. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi saya akhirnya meyakini, di balik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak mantan yang menyesali. Kopi? Ya, kopi.
Mumpung panas diminum. Saya kalau ada kopi panas biasanya saya bacakan doa. Coba kalau mau minum, kenapa kiai itu berdoa atau disuruh mendoakan air? Supaya jenengan bisa berdoa sendiri, ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' shifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kalau mau masak ibu, airnya dibacakan, atau anak kecil mau berangkat sekolah dibawakan air dibacakan, kopi dibacakan, syukur-syukur tambahi Fatihah. Fatihah itu luar biasa, Anda baca 100 kali di kopi panas langsung dingin. Kan iya ya Bib ya. Tapi kalau wahyu pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernapas langsung ketemu Israel. Pahite ya Allah. Adik-adik tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Codot. Saya kalau dikasih kopi panas langsung saya minum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ngono yu ngapusi wong wedok ki ngono kuwi. Ini kan masih sore yuk, perempuan kita muliakan. Nanti jam 12 mereka kita bantai yuk. Tapi ingat ya, ini musim-musim fitnah untuk laki-laki. Asadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Pertanyaan saya, kenapa kalau ada nafsu dimulai dengan hawa? Karena yang bikin nafsu dan emosi itu adalah hawa. Emosi aku. Makanya saya nggak suka dengan cowok. Ya tetap hawa itu loh. Yang kedua, bukti bahwa kita tidak percaya diri. Kalau ketemu orang Inggris, orang bule, kita mengatakan ini pinter. Ini generasi yang insecure. Kalau ketemu orang Cina, otak kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Padahal tidak semua orang Cina itu kaya. Anda coba lihat di Singkawang, banyak orang Cina jualan gorengan. Dan ini mohon maaf, saya bilang sama orang-orang bank itu, sama-sama orang mau berhutang, yang datang orang Jawa, orang Cirebon bawa sertifikat tanah, yang satu Cina datang ke bank. Orang bank pasti lebih percaya kepada orang Cina dibandingkan orang Jawa, betul? Ininya kenapa? Karena mereka menganggap semua Cina itu kaya. Saya punya banyak kawan Cina dan mereka nggak semuanya kaya. Kita nggak percaya diri, bro. Yang paling celaka apa? Yang paling celaka adalah kalau kita ketemu orang Arab pakai jubah, pakai ubel-ubelan, kita mengatakan ini orang suci. Padahal mohon maaf, tidak semua yang pakai jubah itu orang suci. Betul? Coba kalau Anda berangkat haji dan umroh, masuk kota Jeddah, Mekah, Madinah, sopir bus juga pakai jubah, sopir truk pakai jubah. Makanya kalau saya kombinasi, kalau saya ngaji dengan adat budaya Jawa, kalau Jumatan di pondok saya pakai jubah. Tidak semuanya harus pakai jubah. Coba Anda pekerjaannya menek wit kelapa golek degan, nganggo jubah, ya bluluke nambah loro. Kok ireng temen ya bluluke. Apa kerjaannya narek becak nih kalau alun Cirebon, nganggo jubah, ya narek rem bisa salah. Becaknya remnya ngendi? Ning ngisor sadel, nganggo jubah, mandek-mandek, keprimen. Ngedok pasir ning kali nganggo jubah, ya little bonsir. Silite gatel kelebon pasir. Nah, sehingga kemudian apa? Ini entry pointnya. Melihat orang bule dikatakan pinter, melihat orang Cina dikatakan kaya, melihat orang Arab dikatakan suci. Sehingga apa? Ini ada peluang mereka kembali menjajah Indonesia. Menjajahnya pakai apa? Bukan pakai Agraina, nggak mungkin berani. Dan saya Jumat tanggal 5 pas ulang tahun saya khutbah Jumat di Mabes Angkatan Darat. Saya tanya, seberapa hebat alutsista bangsa Indonesia? Gus, kita kuat. Makanya orang-orang luar Pak pengen menjajah Indonesia, tidak menggunakan alutsista, tidak dengan agresi militer, tidak dengan bom. Kenapa? Karena perang di Indonesia itu modalnya mahal. Tank masuk Cirebon, parkir, bayar.
Tentara baru istirahat ditawari kaca. Mahal. Bagaimana cara mereka menjajah kita? Mereka menjajah kita dengan banyak. Bagaimana kemudian budaya-budaya mereka dijajahkan ke Indonesia? Maka mohon maaf, penampilan kita ke barat-baratan. Mereka menjajah kita pakai apa? Teknologi. Maka seolah-olah kemudian apa? Teknologi begitu banjir di Indonesia, dan celakanya apa? Kita tidak punya filter, kita tidak punya rem. Nah, kamu boleh punya TikTok, saya juga punya TikTok. Amin diketuh. Info sing sacet masih dana kenakalannya tambahi masih. Boleh, Anda boleh punya Instagram, boleh, tapi ingat, jangan sampai kemudian kita terjajah dengan medsos. Kita boleh punya, tapi jangan cinta, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kita dijajah oleh mereka dengan teknologi-teknologi mereka, seolah-olah semuanya harus ke barat-baratan. Satu, ketika kita berbicara ekonomi, kita dijajah oleh Cina. Sehingga apa? Barang semuanya sekarang berangkat dari Cina. Kita Shopee, barang yang kita beli barang Cina. Kenapa? Karena kita mengatakan seolah-olah Cina itu hebat. Dan yang paling celaka adalah kita dijajah secara ideologi. Kita berkiblat ke Ka'bah, iya. Tetapi tidak semua budaya Arab kita bawa ke Indonesia. Betul? Coba Anda lihat. Saya haji kemarin makan di rumah makan Cina di kota Madinah. Perempuan sana sudah banyak yang tidak berjilbab. Saya kaget. Ternyata apa, Bib? Mohon maaf, aturan berjilbab di tanah suci sudah dicabut oleh Muhammad bin Salman. Mohon maaf, Pak. Orang Arab kiblat modenya, fashionnya ke Amerika. Indonesia kiblatnya ke Arab. Arab ke Amerika. Amerika belajar budaya Indonesia. Sekarang bule-bule Amerika sudah pakai kemben, sudah pakai belangkon kayak saya. Coba, artinya apa? Ini bolak-baliknya zaman. Jangan sampai kemudian budaya paham dari Arab kita terima mentah-mentah. Contoh, khilafah. Muhammad bin Salman di Mekah mengatakan apa di Arab Saudi? Ulama, dai, mubalek di tanah Arab yang mengkampanyekan khilafah, pancung lehernya tanpa peradilan. Ini sekarang di Indonesia, wabil khusus Jawa Barat, sudah mulai terprovokasi dengan paham-paham itu. Orang mengatakan apa? Hormat merah putih tidak ada dasarnya. Menolak untuk hormat merah putih. Tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apalagi menganggap Pancasila bukan ideologi yang tepat. Saya ditanya, benar nggak Gus? Nasionalisme itu tidak ada dasarnya. Coba Anda lihat, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Buktinya apa? Mekah, Madinah, Nabi mengangkat tangan, dia berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Mekah au asyad. Ya Allah, anugerahkan aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, dan dikuburkan di tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari makan di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan kita mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indo. Kamu gak usah, wah ini orang Arab suci. Siapa bilang? Saya dulu sampai, Beb, mohon maaf, bawa jamaah dari Jogja, nggak pernah ngaji. Begitu landing di kota Makkah, dia mengatakan apa? Wow, orang Arab semua Habib. Buktinya apa? Pakai jubah. Goblok, goblok. Ini ada Habib, kawan saya di sini, Habib Agil. Tidak semua orang Arab di Indonesia itu Habib. Banyak yang ngaku-ngaku Habib. Mentang-mentang hidungnya mancung, jenggotnya panjang, ngomongnya ana wa antum, dikira Habib. Kasihan yang Habib beneran. Saya mencintai Habib bukan karena nasibnya, tapi karena nasabnya. Tapi saya benci kalau ada orang ngaku-ngaku Habib. Apalagi sekarang dukun ngaku-ngaku Gus. Dancok, dancok.
Ibu setrum, iya, setrum kris. Tukune ning Shopee. COD. Keprimen ya. Lucunya apa? Begitu dibongkar, akhirnya perdukunan sepi, marah, laporkan polisi. Kenapa? Karena sepi. Loh, kalau kamu sepi, kenapa selama ini jualan pelaris? Masa kamu nggak bisa melariskan jualanmu sendiri? Betul? Ada orang datang tanya nomor. Kalau memang dia tahu, kenapa nomornya nggak dibeli sendiri? Yang paling goblok siapa? Jomblo minta pelet. Kalau memang peletnya dukun itu manjur, kenapa istrinya dukun jelek-jelek? Mbok sing ayu, duwe pelet kok bojone merongos. Ini saya ingatkan ya. Man ata arofan au kahinan. Barang siapa mendatangi arof peramal atau kahinan dukun. Terus kemudian apa? Fasodaqahu bima yakul, dan dia mempercayai apa yang dia katakan. Faqad kafaro, maka benar-benar dia telah ingkar bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba, kalau Anda percaya dengan omongannya peramal, kemudian Anda percaya dengan omongan dukun, Anda dianggap ingkar dengan apa yang menjadi risalahnya Nabi Muhammad. Helando. Sekarang menyan Jawa kalah sama menyan Amerika, dolar. Kamu nggak usah ke dukun, kamu pengen dapat istri cantik gampang, good looking dan good rekening. Betul? Cowok harus paham, cewek itu paling tidak suka dengan tiba cowok tiga. Satu, omong kosong. Dua, otak kosong. Tiga, dompet kosong. Kok malah ke dukun? Saya dulu di Palembang, mau pengajian ketemu dukun praktek. Lah ada orang minta pengasihan. Pengasihannya itu apa coba? Saya masih ingat betul. Bayar 5 juta waktu itu. Dikasih pengasihan ala dukun. Sun amatek sarining dat kang tak sedia dumadya kun fayakun. Kun fayakun kakami teko adep bayu lerep dewa kang ana malaikat Jibril mau rekam tak ajar tak ajar. Malah mau tulis. Itu kan bohong-bohongan. Coba. Kenapa dukun itu dianggap orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Kenapa mereka dianggap paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Bu Bidantia, saya kemarin marah gara-gara apa? Ditanya sama dokter Richard, apa penyebab seorang perempuan kena penyakit kanker payudara? Jawabannya apa? Penyebab seorang perempuan kena kanker payudara diakibatkan gara-gara suka marah-marah sama suaminya. Pertanyaan saya, kalau gara-gara marah-marah dengan suaminya kena penyakit kanker darah, wong sak Cirebon ibu-ibu kabeh kena payudara tak kandhani. Kanker. Soalnya wong kene gaweane ngamuk-ngamuk karo bojone. Jilbabe sapa? Ireng. Satu, yang kedua, kalau kanker payudara itu disebabkan gara-gara marah-marah dengan suaminya, bagaimana dengan para gadis yang belum menikah sudah kena kanker payudara? Kan otaknya goblok ini. Secara medis Bu Tia, Anda lihat, kalau dokter ditanya, dokter apa penyebab penyakit kanker payudara? Dokter nggak berani jawab, hanya kemungkinan-kemungkinan. Mungkin karena alkohol, mungkin karena rokok, mungkin karena gaya hidup. Tidak berani mengatakan, oh ini karena begini. Itu namanya ilmu otak mate ora matuk. Itu Tony Boster, waton muni ndobose banter. Saya nggak usah ngomong ini musyrik atau tidak, tapi logika saja deh. Anda pakai akal. Anda pakai akal. Itu jelas becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Gajah dibelangkoni, ora sedeng. Oh, gegeden. Kan dase gede. Masa gajah dibelangkoni kayak wahyu? Ya beda. Apa bedanya gajah sama wahyu? Beda. Kalau gajah kepalanya ada belalainya, wahyu belalainya ada kepalanya. Iya. Ya cilik. Ya, ini malam apa ini? Malam Jumat toh? Oh. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimah
sing isih ana sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi dijawab yang keras. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala mada Allah Allah sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man hadra berarti jamaah yang banter bareng-bareng sholli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita hari ini harus yakin bahwa kita bangsa yang besar dengan segala kemampuan kita. Jangan sampai kemudian bangsa yang besar ini dijajah secara ideologi. Contoh tadi saya bilang, hari ini sudah banyak orang yang berani mengatakan hormat merah putih itu tauhid. Mereka mengatakan mencintai negara tidak ada dasarnya. Lucunya apa? Mereka mengatakan mencintai negara tidak ada dasarnya, tapi begitu Palestina dibom sama Israel, mereka teriak-teriak membela duluan. Saya bilang, kalau untuk mencintai Palestina kamu tidak mencari dalil, kenapa untuk mencintai bangsamu kamu mencari dalil? Coba begitu Palestina dibom, dar gitu. Kaget kabeh orang sedunia. Oh kaget. Aku juga. Kenapa untuk mencintai bangsa ini kita harus mencari dalil? Bu, Pak, mohon maaf. Coba. Mana yang harus lebih kita cintai sebagai orang Indonesia? Palestina apa Indonesia? Kita ngerti dengan perjuangan Palestina. Saya support dengan Palestina. Saya mencintai Palestina. Tapi secinta-cintanya saya dengan Palestina, saya lebih mencintai Indonesia. Lah, pola pikir ini hari ini yang harus kita miliki. Orang mengatakan apa? Awas, hati-hati lagu musyrik. Itu apa meneh iki? Ternyata apa yang dikatakan lagu musyrik, Pak? Lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Katanya apa? Bertentangan dengan firman Allah, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Kalau bahasanya Gus Asmi orang Jawa Timur, jaka sembung makan nasi pincuk, nggak nyambung. Saya dulu ditek sama orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu Anda tahu kenapa marah sama saya? Dulu kalangan artis itu ngaji, ustadznya semuanya hampir dari Wahabi. Acara infotainment TV, semuanya yang ditanya orang Wahabi. Makanya kemudian apa? Saya diperintahkan sama Abah Lutfi, saya diperintahkan sama kiai-kiai, kamu harus masuk ke kalangan para artis supaya artis-artis itu tidak salah jalan. Tidak semuanya yang masuk orang Wahabi, orang NU harus bersaing. Maka saya masuk Jakarta, saya buat pengajian teman-teman artis.
Maka saya punya pengajian sekarang, jamaahnya seperti Raffi Ahmad, Atta Aurel, Lesti Kejora, Bilar, dan yang terbaru idolanya Pak Wahyu, Lucinta Luna. Kayaknya ayu temen, begitu dirangkul, metungul busine. Sehingga mereka itu benci banget sama saya. Gara-gara apa? Kalau dulu acara TV infotainment seperti Hot Celebrity, Kiss, Silet, apa itu? Apa? Silet. Saya ngomong apa? Ya men tuh cangkem-cangkeme dewek. Berita-berita yang dulu ditanya sama mereka sekarang berpindah kiblat ke kiai-kiai NU. Minimal ke saya. Maka disitulah Pak. Saya kemarin pas haulnya Ploso, saya ketemu Gus Asmi di sana. Yaidin sama Yaida bilang apa? Yaidin ngendika begini sama saya. Lah ono kiai NU modele kaya Gus Miftah ki jane wae. Tidak semua orang harus di pesantren. Ada yang harus aneh, ada yang harus kelihatan keren. Loh, tugas kita masing-masing, Pak. Kalau saya disuruh bersabar menjadi kiai desa kayak kiai ini umumnya kiai ini jenenge siapa? Sing ngurusi wong mati, arane siapa lebih ya? Anak Pak lebih di sini. Wongnya sing ngendi? Biasanya raine kayak bandosa. Loh, saya mungkin nggak bisa seperti beliaunya, tapi mungkin juga beliau nggak bisa seperti saya. Pengajian di lokalisasi macam-macam. Maksud saya apa? Semuanya orang punya potensi. Nah, saya bilang Kiai NU, Gus NU itu harus ada yang keren. Harus ada model-model kayak Gus Asmi. Solawatan ke anak-anak muda. Ada yang keren kayak saya, ngaji artis macam-macam. Jangan semuanya kita berebut ikan di kolam yang sama. Betul? Harus ada berani yang melompat. Nah, kalau ada yang berani seperti itu, mohon maaf, didukung. Jangan malah dicereweti. Saya dulu dekat dengan Raffi Ahmad dibilang sok ngartis. Begitu Raffi Ahmad didekati sama orang Wahabi, merongos. Buktinya apa? Nggak semua orang bisa diterima di kalangan itu. Ketika saya lihat kenapa orang-orang itu marah sama saya, bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya harus ada yang keren. Gus Asmi, kembangkan nak. Ini anak-anak muda kamu ajak sholawatan, kan keren. Itu tapi kadang-kadang lagu dangdut dibikin sholawat, yora apa-apa. Lagu itu kan universal. Dengan caranya, sehingga apa? Yo luwih apik selawatan, lagune dangdutan daripada dugem neng kafe, jeblak jebluk jeblak jebluk. Ndase ucul. Kalau saya ditanya Pak Polisi, kenapa kok Gus minta penampilannya seperti itu? Supaya besok generasinya seperti Fatan ini punya idola baru. Kamu pengen jadi apa? Kiai. Yang keren kayak siapa? Gus Miftah. Betul nggak Fatan? Iya, tentara tapi keren. Masa kiai sarungnya ngelinting, ambune kelembak menyan, cangkeme gadulen pisan. Makanya Wahyu kalau ngundang kiai disangoni sing larang. Wis murah dinyang. Supaya keren. Maka yang dibutuhkan hari ini adalah selain menggali potensi yang kita miliki masing-masing, karena falikuli syai'im maziyah, yang dibutuhkan bangsa ini, warisan terbesar dari para pahlawan adalah menjaga kerukunan bangsa. Betul? Makanya selalu saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Goblok. Yang paling goblok siapa? Jelas pakai celana dalam di luar, kan goblok. Yang paling goblok siapa? Kita. Kenapa? Tahu orang goblok kenapa ditonton? Cangkeme mayai. Yuk kita jaga kerukunan. Jangan pernah kamu seperti wasit sepak bola. Saya paling benci dengan profesi wasit sepak bola. Kenapa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Tapi yang paling bosok siapa Pak? Wasit tinju. Ada orang pelukan, dipisah. Orang pukul-pukulan, dibiarkan. Ini Indonesia banyak seperti wasit sepak bola sama wasit tinju. Yang paling saya hormati profesi abang becak. Itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya tumpaki dewek. Ayo.
Sabar. Saya pernah di Jogja ada becak ditabrak sama mobil, dia becaknya rusak, nggak marah, malah nyanyi lagu India, matane, matane, matane. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Maka aku datang kepadamu atas nama cinta. Yakinlah, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan cewek Cirebon mana bisa. Iya. Sudah jam 1:30 pengajian dianggap selesai. Aku capek. Semuanya saya ajak berdiri untuk menyanyikan lagu syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga bangsa kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pulang sebelum berdoa, sebelum menyanyikan lagu syukur untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Lebih dihayati. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah. Sallallahu la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi bar, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya Allah yang Maha
yang maha sayang, terima kasih kami dan syukur kami ya Allah, kehadirat-Mu tak terhingga ya Allah, atas semua karunia-Mu, atas semua anugerah-Mu, atas semua rizki-Mu, atas semua nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, wabil khusus kepada bangsa yang kami cintai, kenikmatan kemerdekaan yang ke-77 tahun ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, di malam hari ini ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, tunjukkan mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami generasi bangsa yang Allah, yang mampu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif ya Allah. Jadikanlah kami generasi muda ya Allah, yang mampu membanggakan para pendahulu-pendahulu kami ya Allah. Jadikanlah kami umat yang akur, jadikanlah kami umat yang rukun, sehingga menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat, yang Engkau kabulkan hajat dan doa serta cita-citanya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulangi 11 kali. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.